kedatangan Spanyol ke Indonesia. Dampak kedatangan Spanyol di Indonesia. 1. Pengendalian kelompok pribumi. Orang Spanyol segera setelah mulai mengendalikan kelompok suku pribumi, mereka memaksa mereka untuk bekerja tanpa bayaran dan segera di sana kebebasan diambil dari mereka. Tanah dan kejayaan mereka dirasuki oleh pemukim Spanyol dan mereka memperbudak orang Indonesia. Kepercayaan agama pemukim Spanyol juga diperluas ke masyarakat pribumi dan mereka dipaksa untuk tidak mempraktekkan budaya asli mereka. Agama Katolik mereka dibuat wajib dan penduduk asli dipaksa untuk berbicara bahasa mereka. Ada keyakinan agama tradisional dicap dan digantikan oleh agama Katolik. 2. Menguasai dan mendapatkan kejayaan. Alasan lain para pemukim datang adalah untuk mendapatkan kejayaan. Namun ini merangkum beberapa aspek yang meliputi tanah, kekuasaan, dan kekayaan. Sehingga Spanyol menjadi dibanjiri dengan kemegahan dan kekayaan setelah menaklukkan tanah baru. Bangsa Spanyol dan Eropa menjadi lebih kaya karena logam mulia seperti emas dan berlian yang mereka peroleh dari dunia baru. Mereka membudidayakan banyak lahan dan menghasilkan panen dalam jumlah besar. Mereka memperbudak orang jajahannya dan tidak membayar sama sekali. 3. Populasi yang kian berkurang. Penjajahan Spanyol memiliki dampak negatif yang besar pada masyarakat pribumi yang menetap di Indonesia, yaitu berkurangnya populasi, perpisahan keluarga, dan kelaparan. Yang paling menonjol di antara mereka semua adalah genosida dan pemusnahan. Penduduk pribumi menurun drastis setelah diperbudak oleh orang Spanyol. Banyak penduduk terbunuh dalam perang defensif yang mereka lakukan terhadap Spanyol untuk mempertahankan kebebasan mereka. Mereka kalah dalam pertempuran melawan Spanyol dan meninggal dengan cepat karena senjata mereka terbuat dari tulang dan batu cangkang sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan Spanyol. Budaya yang hampir hilang, dampak besar lainnya yang ditimbulkan oleh penjajahan Spanyol terhadap penduduk pribumi adalah hilangnya budaya tradisi mereka. Setelah diambil alih oleh para pemukim Spanyol, mereka dilucuti dari budaya mereka yang unik. 2 kelompok penduduk asli yang bertahan hidup di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dan fitur-fitur itu dihapuskan setelah dipaksa untuk hidup dengan cara hidup yang lain. Munculnya jalur pelayaran dan perdagangan baru. Penjelajahan bangsa Spanyol dipelopori oleh 3 tokoh besar. Untuk sampai ke Kepulauan Maluku diawali oleh pelayaran Christopher Columbus, lalu Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano. Jalur pelayaran laut yang dilalui Spanyol dalam perjalanannya yaitu dimulai dari pelabuhan Spanyol Christopher Columbus, Kepulauan Kanari, Kepulauan Samudra Atlantik, Kepulauan Bahama, San Salvador, Haiti, Selat Magellan, Ferdinand Magellan, Kepulauan Masava atau Filipina, Kepulauan Maluku, Juan Sebastian, Tanjung Harapan kembali ke Spanyol. Atas pelayaran bangsa Spanyol ke Nusantara, dari situlah munculnya pelabuhan-pelabuhan baru dan menyebabkan Indonesia, salah satunya Kepulauan Maluku yang dilalui oleh bangsa Spanyol menjadi pusat perdagangan karena berada pada jalur pelayaran internasional yang ramai digunakan oleh para pedagang yang melalui jalur laut. Dampak kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia dalam berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi. Pada awalnya, kedatangan bangsa Spanyol dan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia dan kemudian berdagang. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri akan rempah-rempah di Eropa, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengaruh kekayaan alam sebanyak mungkin. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Spanyol tidak jarang melakukan pemaksaan. Bangsa Spanyol mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat memengaruhi penguasa untuk hak-hak istimewa dalam berdagang. Lalu, pada tahun 1522, Spanyol memulai kolonialisasi di Sulawesi Utara. Dan pada tahun 1560, Spanyol mendirikan pos di Manado. Minahasa memegang peranan sebagai lumbung beras bagi Spanyol ketika melakukan usaha penguasaan total terhadap Filipina. Selanjutnya dalam bidang politik. Pelaut-pelaut Spanyol berlabuh di Tidore. Pelaut-pelaut tersebut disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Sambutan tersebut tentu beralasan. Kesultanan Tidore yang terlibat persaingan ekonomi dalam perdagangan rempah-rempah sehingga Kesultanan Tidore membutuhkan sekutu untuk mengimbangi Ternate yang sudah lebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Pergerakan mengusir penjajahan Spanyol yang dilakukan oleh Minahasa. Minahasa pernah berperang dengan Spanyol yang dimulai pada tahun 1617 dan akhirnya Spanyol berhasil dikalahkan dan diusir dari Minahasa pada tahun 1645. Perang ini dipicu oleh ketidakadilan Spanyol terhadap orang-orang Minahasa, terutama dalam hal perdagangan beras sebagai komoditi utama pada waktu itu.
Perang terbuka terjadi pada tahun 1644 sampai 1646. Akhir dari perang itu adalah kekalahan Spanyol sehingga berhasil diusir oleh para Warani atau kesatria-kesatria Minahasa. Dalam bidang sosial budaya, yang pertama, dansa Eropa ala Minahasa yaitu tarian Catrili. Tarian Catrili merupakan tarian pencampuran budaya antara Portugis, Spanyol, dan Minahasa. Secara bahasa, Catrili diambil dari bahasa Eropa yaitu quadrille. Tarian ini sangat akrab bagi masyarakat Minahasa dan sering ditampilkan dalam perayaan pernikahan. Gerakan tarian ini dimulai dengan berhadapan-hadapan, memutar, dan bertukar pasangan. Selama masa kedudukan pemerintah Spanyol di Minahasa, tarian tersebut dikombinasikan dengan sentuhan Eropa yang kemudian berubah hingga sekarang. Lantunan musik yang mengiringinya adalah campuran musik country dengan kolintang khas Minahasa. Dahulu tarian ini dilakukan orang-orang Spanyol dalam rangka menyambut hasil panen masyarakat Minahasa. Selanjutnya yaitu Kota Kemah. Kota Kemah merupakan pemukiman orang Spanyol dimulai dari kalangan pendayung yang menetap dan tidak ingin kembali ke negeri leluhur mereka. Mereka menikahi perempuan-perempuan penduduk setempat dan hidup turun-temurun. Kota Kemah juga kemudian dikenal para musafir Jerman, Belanda, dan Inggris. Mereka pun berbaur dan berasimilasi dengan penduduk setempat sehingga di Kota Kemah terbentuk masyarakat pluralistik dan memperkaya Minahasa dengan budaya majemuk dan hidup berdampingan harmonis. Itulah yang sehingga menyebabkan masyarakat Minahasa tidak canggung dan mudah bergaul menghadapi orang-orang barat. Dalam bidang agama, penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia merupakan salah satu semboyan penjelajahan samudra, yaitu gospel. Antara 1546 hingga 1547, misionaris Spanyol bernama Santo Franciscus Xaverius mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera. Saat berkunjung ke 3 wilayah tersebut, ia berhasil menarik banyak pengikut. Pada 1560, Santo Franciscus Xaverius telah menarik sekitar 10.000 orang untuk memeluk agama Katolik. Di bidang kuliner, yang pertama yaitu panada. Ditelusuri awal mulanya ternyata panada berasal dari Spanyol. Konon, panada berasal dari Galicia, sebuah wilayah otonom di Spanyol. Di Spanyol, panada dikenal dengan nama empanadas. Empanada atau panada berasal dari kata empenar yang memiliki arti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol, yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas. Makanan ini muncul ketika terjadi invasi yang dilakukan oleh bangsa Moor di banyak wilayah Spanyol. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugal berakhir. Di antara banyak wilayah Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar sehingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini. Hal ini berlaku pula dengan negara-negara lain yang memiliki panada karena terjadinya akulturasi budaya yang disebabkan oleh invasi Spanyol. Yang kedua yaitu bumbu dapur pidis. Peperangan di Filipina Selatan turut mempengaruhi perekonomian Spanyol. Penyebab utama kekalahan Spanyol akibat aksi pemberontakan pendayung yang melayani kapal-kapal Spanyol. Sistem perkapalan Spanyol bertumpu pada pendayung yang umumnya terdiri dari budak-budak Spanyol. Biasanya kapal Spanyol dilayani 500-600 pendayung yang umumnya diambil dari penduduk wilayah yang dikuasai oleh Spanyol. Umumnya, pemberontakan para pendayung terjadi bila ransum makanan menipis dan terlalu dibatasi dalam pelayaran panjang. Untuk mengatasinya, Spanyol menyebarkan penanaman palawija termasuk aneka ragam cabai atau rica, jahe atau goraka, dan kunyit. Kesemua ini ditanam pada setiap wilayah yang dikuasai untuk persediaan logistik makanan awak kapal dan ratusan pendayung. Sejak itu, budaya makan pidis yang diramu dengan berbagai bumbu masak diperkenalkan pelaut Spanyol menyebar pesat dan menjadi kegemaran masyarakat Minahasa. Kesimpulannya yaitu bahwa kedatangan bangsa Spanyol memberikan banyak dampak positif dan negatif terhadap bangsa Indonesia. Dampak positifnya yaitu pertama, menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Yang kedua, tersebarnya bahan makanan dan koloni Spanyol yaitu cabai, jahe, dan kunyit. Yang ketiga, munculnya jalur pelayaran baru. Yang keempat, banyak bangunan pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Yang kelima, terciptanya makanan khas Manado yang dikenal oleh koloni Spanyol di Minahasa, yaitu panada. Yang keenam, terciptanya dansa Eropa ala Minahasa atau tari Catrili. Sedangkan dampak negatif yaitu, pertama, adanya monopoli perdagangan. Yang kedua, saat koloni Spanyol ke Indonesia terjadi pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyak warga negara Indonesia meninggal. Yang kedua, masyarakat Indonesia merasa tertindas karena kedatangan bangsa Spanyol yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia.
Yang keempat, terjadi perebutan kekuasaan dan perampasan kekayaan alam yang dilakukan oleh bangsa Spanyol terhadap bangsa Indonesia, yang akhirnya banyak menelan korban para warga Indonesia.